Halo Sobat L, welcome to Showlist with me Elizabeth Setiatmaja. Kali ini kita akan membahas lagi mengenai pertolongan pertama tetapi pada saat olahraga. Check this out. Stay tune! Masih ditemani dengan teman saya, Ivan, founder dari Siaga. Halo, Bapak semuanya. Siaga. Halo Sobat El. Ingat Siaga, ingat Pak Ivan. Ingat Ivan, ingat Siaga. Bukan ini suaminya ya, ini suami yang terjaga. Oke, Van, kayaknya seru banget ya kita kalau ngomongin pertolongan pertama ya. Jadi kali ini kita akan bahas mengenai pada saat olahraga. Pasti banyak-banyak kejadian juga kan ya. Lu sendiri olahraga kan, Van? Ya, betul. Masih? Masih ya, harus wajib sampai tua harus kita wajib olahraga. Running ya. atau lebih ke sepeda sih? Apa aja ya, karena sebenarnya olahraga itu mempengaruhi umur juga. Maksudnya juga gini, Maksudnya lebih panjang atau jadi lebih... bisa lebih panjang, bisa lebih pendek kadang-kadang ya. Bahaya banget. Kenapa? Maksudnya kalau kita kelebihan olahraga pun juga bahaya. Over olahraga. Tapi kalau kita nggak berolahraga pun, itu juga sebetulnya meningkatkan resiko beberapa penyakit. Iya. Pokoknya apapun bagus, Yes. sepanjang tidak berlebih. Betul, Iya kan, berlebih. betul. Tapi biasa kalau di olahraga, apalagi cowok, suka di-challenge nggak? Ayo bro, dikit lagi bro, kamu bisa. Tuh lu gimana tuh kayak gitu? Oke. Makin terpacu atau? Ya pasti namanya adrenalin rush ya pada saat kita mau gitu, kita lagi berkompetisi, misalnya lagi event lari misalnya, atau memang cuma olahraga bareng dengan komunitas gitu Happy-happy. ya. Nah, ada juga sih ya memang karena sosial media juga kita mendengar tentang kematian pada saat berolahraga. Nah, ironisnya ketika kita sedang berolahraga itu kan kita mau supaya hidup kita sehat. Ya, harusnya begitu. Nah, Iya. tapi ternyata kejadian mematikan pada saat berolahraga pun ada juga. Ya. Nah, tapi yang mungkin nanti hari ini kita akan bahas memang yang lebih ke arah yang light lah ya. Iya, jangan yang berat-berat. Karena yang berat-berat kan kita akan Hidup bahas sudah berat. kemarin yang di CPR itu ya. Iya, Nah, betul. oke. Iya, oke. Nah, sekarang jadi kalau kita bahas mengenai topik olahraga ya, yang paling sering ketemu biasanya apa sih? Pingsan? Pingsan iya juga Iya. ya, mungkin salah satunya pingsan karena kepanasan atau misalnya kita bicara olahraga berat ya, contohnya berlari atau misalnya triathlon. Tuh 9 jam itu olahraga. Yang paling sering sebenarnya pada saat berolahraga adalah karena kram. Kram. Ya, Oke, tapi jadi kita bahas kram dulu nih. Kram dulu ya. Kram dulu, oke. Yang ringan dulu. Ringan ya, Kram. paling ringan. Jadi kram itu sendiri juga bisa disebabkan nggak cuma karena otot yang terlalu terlalu capek ya, terlalu dipaksakan, atau kram itu juga bisa terjadi karena dehidrasi. Kram karena dehidrasi? Iya, Oh, itu baru pernah dengar. Ya, jadi dehidrasi itu simptom pertamanya adalah kram. Oke. Nah, jadi dari kram itu ya mungkin kekurangan cairan, elektrolit, atau mungkin juga karena udah over exercise si muscle-nya. Oke. Nah, dari dehidrasi, dari kram, nanti turun ke heat exhaustion. Heat exhaustion tuh kayak misalnya kita naik motor gitu ya, pas lagi kondisi panas, terus pada saat kita buka helm kita, keringat kita tuh udah terlalu deras, ngucur, dan kita kayak pusing. Dan udah mulai ada tanda-tanda kayak mual, mau pingsan itu salah satu heat exhaustion. Oke. Jadi masih ada keringatnya gitu ya. Nah, tapi itu kategorinya sebetulnya sudah emergency. Itu udah emergency. Nah, jadi takutnya kalau didiamkan, ke level berikutnya adalah heat stroke. Nah, Bisa heat stroke juga ya? Ya, heat stroke itu adalah ketika cairannya sudah nggak ada sama sekali. Jadi mungkin para Sobat L yang pernah sering berolahraga gitu, pernah nggak ya kalau misalnya kita udah olahraga, di jam-jam pertama kita masih bisa keringetan. Tapi jam-jam berikutnya kita kepanasan tapi udah nggak ada keringet sama sekali. Berarti kurang air banget tuh. Dan kulitnya memerah. Bukan sunburn ya? Bukan sunburn, merah ya. Maksudnya karena kepanasan Iya, juga jadi iya. sunburn, tapi dia juga udah menandakan ada pucat di daerah bibir gitu ya. Terus habis itu kalau dehidrasi itu kalau kita cubit kayak begitu baliknya lama. Putih ya. Nah itu
merahnya tuh katanya nggak Iya balik-balik ya. betul. Nah jadi ya kulitnya kita cubit dia nggak balik-baliknya lama gitu ya, itu tanda-tanda dehidrasi pada saat berolahraga. Nah itu kategorinya sangat emergency. Oke. Nah jadi ini bisa terjadi nggak cuma olahraga sebetulnya. Kayak misalnya mungkin Sobat L ada yang naik haji dan udaranya sangat panas, Ya. itu bisa menyebabkan juga heat stroke. Karena itu tadi. Nah, jadi kekurangan cairan. Jadi makanya penting pada saat berolahraga adalah terus mengisi cairan, dan baiknya adalah dengan cairan yang berelektrolit. Elektrolit. Gitu. Oke. Berarti kalau tadi kita balik ke kram, pertolongan pertamanya apa? Biasa kan dipukul-pukul kram. Kram, oke. Jadi mitos yang paling sering pada saat kita berolahraga, kram gitu ya, apalagi yang sering lomba event lari ya, Ya. itu dikasih cairan dingin, spray dingin. Gel. Etil namanya ya. Oke. Nah, jadi disemprot gitu Pada ya. saat kram tuh, Heeh. mereka semprot itu. Tapi itu sebetulnya kram itu kan sebetulnya adalah muscle yang tension. Nah, muscle itu kan adanya dari dalam. Ya. Nah, jadi kalau kemarin kita juga sudah membahas tentang pada saat benjol Ya, itu ya. dikompres dengan air dingin. Ya. Nah, tapi pada saat kram sebetulnya harus dipijat dengan yang hangat. Oke. Ya, kalau di Itu malah dingin. Nah, itu malah Kan dingin. Iya. Padahal sebetulnya yang disemprot dingin itu sebetulnya hanya memberikan efek cool dingin itu hanya sepersekian detik. Habis itu lari 100 meter kram lagi. Oh, nggak ngaruh Ya, sebenarnya. karena harusnya kram itu sudah harus beristirahat. Oke, jadi kalau kram tanda-tandanya satu sebenarnya istirahat. Ya. Kedua, kalaupun mau ditolong itu adalah Dipijat itu harus dengan dipijat. yang hangat. Oke, jangan malah disemprot. Nah, itu memang mitos yang sering berkembang. Kalau saya sakit kram, semprot yang dingin. Padahal Kakinya dilurusin gitu-gitu nggak sih? Ya memang harus dilurusin. Maksudnya digerak-gerakin gitu kan ya. Jadi dilemesin sebetulnya. Ya. Nah, tapi ketika mau dipijit atau mau dikompres yang hangat. Oke, harap diingat tuh Sobat L. Jangan itu tentang terbalik. kram. Oke. Nah, kalau dehidrasi berarti kan udah pasti cairan, Ya. ya kan? Cairan. Ciri-cirinya orang itu dehidrasi berarti tadi tuh pucet, Pucat. terus Terus habis itu Keringatnya udah pucat. nggak ada lagi. Halusinasi juga bisa. Halusinasi? Jadi kalau ada orang heat stroke, biasanya yang saya temukan di event lari, misalnya atau event competition olahraga, dia bisa berhalusinasi dan bisa kayak baru saya teriak-teriak. udah menang gitu. Bisa jadi bisa loh, jadi ya gitu, kan? nggak mau ditolong juga pernah ada. Oh gitu. Ada yang sampai di dalam ambulan itu teriak-teriak, itu juga ada karena udah halusinasi berat. Dan itu pertolongan pertamanya adalah diguyur air. Tapi Air apapun deh, mau dingin mau apa, pokoknya ada air, harus air dingin, dingin. karena harus diturunkan derajat temperatur tubuhnya Oke. segera mungkin. Air dingin. Air dingin. Nah, karena dia harus segera diturunkan karena takutnya adalah otaknya yang dehidrasi ya habis itu. Oh. Nah, ketika oke. otaknya dehidrasi nanti terserang saraf, nanti otaknya yang rusak. Nah, ini pernah ada terjadi di salah satu peserta lari yang sampai sekarang akhirnya masih hidup dan itu dehidrasi berat karena di cairan otaknya. Nah, jadi tapi pada saat mengguyur air dingin itu, Ya. itu harus dengan supervisi tim medis. Oh, Nggak kirain main boleh langsung sendirian. udah guyur aja. Karena takutnya apa? Takutnya badannya shock. Oh, Nah, jadi kalau ketika badannya shock, hipotermia atau apalah gitu betul. namanya kan. Heeh. Nah, akhirnya nanti takutnya adalah badannya shock, emergency malah nggak ketolong. Oke. Gitu. Tapi intinya adalah sebenarnya kalau dehidrasi ya cepetan minum. Ya, lah Kalau segera udah bawa tahu- ke tempat adem, kasih minum gitu. Jangan nunggu sampai heat stroke dulu ya. Dehidrasi kram aja udah stop aja karena jangan dipaksain ya. Buat teman-teman komunitas olahraga Sobat L mungkin yang dengar, please. Teman-teman yang baik, Iya, ada teman teman yang yang baik. mengingatkan, bukan malah yang semangatin boleh sih, ayo Menyemangatin bro, boleh. ayo bro. Cuma masalahnya habis semangatin tata gedubrak, aduh ini gimana ya? Nggak ngerti juga gimana nolongnya, mesti belajar pula masih agak. Oke, jadi kalau dehidrasi itu paling penting harus cepat ditangani. Nah kemudian kalau udah sampai pingsan, nah pertolongan pertamanya pingsan gitu. Pada saat pingsan ya paling kembali lagi dengan konsep dasar kita menaikkan kaki lebih Iya. tinggi daripada jantung supaya ada oksigen yang masuk, dan juga pada saat nolongin orang pingsan jangan dikerubutin karena dia memerlukan oksigen. Biasanya kerubutin bukan buat apa juga sih, buat difoto. Ya di foto diliatin gitu, yang nolong juga enggak gitu kan ya. Menu-menuin iya. Menu-menuin kan, yang ada sesak juga nafas kan, yang penting harus dikasih space. Kasih space, oke. Ya ada beberapa orang tuh yang ngipas-ngipasin Ya, gitu. itu ngaruh nggak sih di kipas-kipasin Sebenarnya sih gitu? oke lah yang ngipas-ngipasin Iya. mungkin supaya temperatur turun, ada oksigen yang masuk, tapi tetap sekali lagi jangan diberikan minyak angin Oke. mungkin atau teh hangat manis. Kaki angkat. Kaki, pokoknya. yang penting kaki angkat aja. Kaki Dan angkat. dirilis Semua yang kencang-kencang. Semua yang kencang ya, kayak dasi, enggak dasi ya. Mungkin sepatu ya, kayak Iya. sepatu
karena di sini ada pembuluh darah di daerah kaki. oke. Jadi pembuluh darah kita kan ada 7 ya, Ya. di 7 kanan, 7 kiri. Salah satunya di punggung kaki. Nah, dengan kita meriliskan tali sepatu, itu lumayan tuh untuk bisa nurunin darah supaya lebih lancar. Berhubungan ya ternyata ya. Yes. Oke, nah kemudian kalau misalnya mungkin ada kejadian patah tulang gitu. Oke, patah tulang yang pasti ingat kembali ke konsep emergency dan non-emergency. Ketika orangnya memang sudah kesakitan tapi dia sadar dan dia patah tulang, ya sudah, nggak usah buru-buru ditolong. Oke. Tunggu aja Mungkin kalau bisa tambah patah. tambah ya. patah, tambah parah, apalagi kalau misalnya patah tulangnya berhubungan dengan di daerah leher, salah angkat yang ada nanti malah Lebih parah. bisa meninggal karena salah angkat. Meninggal karena salah angkat. Dan ini banyak terjadi di kecelakaan lalu lintas. Biasanya itu yang fatal kalau daerah leher Yes, gitu ya. betul lah. Apalagi kalau Leher. misalnya lepasin helmnya salah, itu oke. jadi kalau memang nggak pede pada saat ada orang patah tulang pada saat saya berolahraga sepeda misalnya, tapi orangnya sadar dan bisa kesakitan, ngerasa kesakitan, ya sudah, tunggu aja tim medis datang. Kamu nolong dengan cara Telepon menelpon 119 tadi. Iya, 9 atau 112 atau Iya. telepon siapa lah yang bisa ditelepon, Yes, tim betul. medis ya kan. Nah, ya, jadi kalau misalnya, tapi ketika misalnya terjadinya di lagi trail run misalnya, lagi di gunung, Mau gimana tuh? gimana ya kan? ngadainnya, Iya. dan tetap harus ditandu misalnya, Iya. atau tetap harus jalan. Jadi kalau misalnya patah tulang, yang penting itu adalah namanya kita sebut imobilisasi. Jadi area yang patah itu tidak boleh banyak bergerak. Oke. Kalau misalnya terjadi ya sebutlah di trail run, misalnya di gunung gitu ya. Jadi yang bisa dicari tuh kayak misalnya pelepah batang pisang, pohon pisang, atau Ya, kayak di film-film tuh ya, panjang, gitu ya, Terus diikat, di bambu misalnya, ya kan. diikat supaya dia memang tetap dalam keadaan diam. Jangan ngegeser. Nah, contohnya kalau misalnya baju gitu ya, kalau misalnya patah tulangnya daerah sini, yang paling gampang masukin tangannya ke dalam bajunya. Maksudnya diselipin gitu. diselipin Oh, begini. Terus habis itu diikat. Udah gini aja sambil jalan. Oh, oke. Udah, paling itu pertolongan pertama yang bisa kita lakukan kalau memang kayak kondisinya tidak memungkinkan. Tapi kalau misalnya terjadi emergency tapi patah tulang, misalnya dia tiba-tiba henti jantung, henti nafas, Ya. plus patah tulang, itu udah double banget tuh. udah double tuh, udah trauma emergency lagi. Nah, balik lagi ke konsep pertolongan CPR. Orangnya kita tolong dulu. Oke, itu sampai bisa dia lihat sadar. video sebelumnya. Yes. Di video sebelumnya. Oke. Nah, jadi kalau di olahraga pertolongan pertamanya yang paling penting itu ya. Yes. Harus tahu. Jadi teman-teman Sobat L juga kalau misalnya punya teman-teman yang berolahraga, paling nggak ada yang ngerti deh ya. Itu pertolongan penting pertama gitu. Penting. Kadang-kadang kan cewek-cewek olahraga, ya kan? Nggak tahu sekarang masih nggak tuh. Kalau dulu kan kayak waktu zaman pandemik, mendadak pokoknya banyak gitu. Yes, yang banyak. kata suamiku apa sport dadakan apa, apalah gitu. Pokoknya mendadak, Iya. gitu Dan kan. jangan Sobat L juga harus tahu ya bahwa kebiasaan berolahraga itu bukan kayak kebiasaan yang satu hari dibentuk langsung udah pada sehat. Nah, setuju tuh. Karena olahraga itu habit yang harus dibangun terus-menerus, sehingga salah satunya badannya adalah terbiasa. Nah, jadi banyak teman-teman, mohon maaf ya, buat kalau saya bilang bahwa banyak juga komunitas yang satu mungkin kadang-kadang satu mungkin memang mempunyai program, tapi ada membernya yang belum siap. Maksudnya mungkin ada satu grup triathlon gitu ya? Ya nggak Atau triathlon lah. Terlalu ada ekstrim ya? Ada lah banyak olahraga gitu ya, yang memang sudah punya program tapi membernya itu belum terbiasa melakukan program itu, dipaksa dan akhirnya terjadi emergency. Nggak ikutan nggak setia kawan. Iya, nggak ikutan nggak setia kawan. Jadi Asik. please listen to your body sih pada saat pada saat berolahraga. Karena ketika bodinya udah bilang stop, shutdown, pertama kram deh, ya udah shutdown aja dulu, hari ini udah selesai. Besok atau berapa setelah istirahat lanjutin lagi. Nah, nanti badan itu akan terbiasa. Nah, pada saat terbiasa, pada saat kita berolahraga, misalnya nih, ada orang sering berolahraga, kita kan rest heartbeat kita tuh antara 60 sampai 100. Oke. Tapi kalau kita sering berolahraga, rest heartbeat kita tuh bisa 50. Karena sering berolahraga. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak biasa olahraga, terus mendadak olahraga, tidurnya kurang, jadwal olahraga kayak atlet, yang akhirnya olahraga itu bisa kayak tadi saya bilang mematikan.
Oke, jadi yang paling harus dicek adalah heartbeat juga ya? Heartbeat juga. Heartbeat ya. Yes. Itu harus ngerti gitu paling nggak. Dan itu cewek cowok juga beda. Ya. Timbangan Dan- orang juga beda ya. Berat badan apa juga betul. beda ya kan. Dan please pergunakan smartwatch-nya ya. Karena Smartwatch. smartwatch itu juga cuma Yang bukan ada heart rate, gaya-gayaan ada gitu itu ya. kan. Dan ditaruh Kirain cuma gaya-gayaan doang. jangan keren-kerenan juga. Jadi gini, heartbeat taruh smartwatch-nya itu adalah alert untuk maximum heart rate. Oh, di setting. Ya, karena Maksimumnya setiap berapa? kita berulang tahun, kita kan maksimum heart rate kita kan kayak kemarin kita bahas adalah 220 beat per menit. Oke. Seseorang itu sebetulnya maximum heart rate. Maksimum. Heart rate per menitnya. Nah, ketika kita berulang tahun, sebutlah umurnya 40, Iya. heart rate kita tuh maksimumnya adalah 180. Oh, turun. 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 Oke. Umurnya 45 jadi turun lagi. Nah, jadi Jangan disamain sama anak muda. yes, betul. Makanya siapa di sini mungkin yang punya anak kecil dia bolak-balik lari, Iya. coba aja ikutin. Kalau nggak lama capek kitanya. Iya. Karena maksimum heartbeat-nya si anak ini masih toleransinya Kayaknya cepet masih banget ya mereka ya. dalam. Masih Nah, cepet. jadi ketika akhirnya badan kita sudah terbiasa, rest heart rate-nya kita bisa menurun di bawah yang normal. Tapi pada saat kita berolahraga, di set tuh pada saat jamnya alert, bunyi, geter gitu, berarti saatnya untuk menurunkan tension Dan itu olahraga. nggak boleh mendadak stop juga loh. Nggak boleh, harus bertahap. pelan-pelan. Harus bertahap ya. Yes. Biasanya kalau langsung stop itu apa sih efeknya? Pusing. Oke, jadi ada yang bilang, Van, kalau misalnya kita berolahraga tuh boleh nggak sih langsung stop? Misalnya habis lari, tiba-tiba Iya. stop gitu ya. Nah, sebetulnya yang disarankan sama beberapa dokter olahraga adalah dari lari, terus habis itu pelan-pelan, habis sampai dari lari kenceng, jog jadi jalan. Supaya apa? Supaya heartbeat-nya tuh turunnya pelan-pelan. Oh, lebih ke ininya sih heart ya. Ya, Lebih karena masalah kenapa kalau heart. misalnya tiba-tiba dia langsung berhenti, dan biasanya posisi kita istirahat itu kan pasti kita kayak jongkok gini ya. Ya. Nah, kayak naik nafas gini ya, Ya. ngos-ngosan gitu. Yang kita takutkan adalah oksigennya itu nggak masuk 100% ke dalam badan, Oh, oke. dan jantung kita masih terlalu cepat, nafas kita ngos-ngosan, yang ada nanti akhirnya oksigennya kurang ke otak. Akhirnya pingsan, jeduk. Oh, that's the problem juga ya, berarti ya. Nah, Oke. jadi makanya olahraga itu nggak boleh langsung berhenti. Jadi Ekstrim lah. tensionnya harus berhenti. pelan-pelan. Makanya kalau kita naik sepeda kan nggak secapek kalau kita habis lari kan ya. Kalau Iya, sepeda kan betul. goes, kita stop goes, jalan sepeda juga masih jalan. Jalan. Kalau lari nggak lari ya udah stop. Stop. Terus biasanya langsung mandi. Itu oke tuh. Langsung Nah, pada mandi. sebetulnya Apalagi kan- golf, biasanya kan golf. Oh iya, langsung kan orang mandi. bilang awas nanti masuk angin. Ya kadang kan pori-porinya sedang membesar. Nah jadi sebenarnya kalau Biar dingin. ya main dia dingin, sebenarnya kalau bagusnya memang cool down aja dulu badannya, biar nggak terlalu. Paling nggak berapa lama sih? Setengah jam, 1 jam? Setengah jam udah cukup ya. Ya Sebelum mandi tuh ya. Oh, yang ada badannya lengket habis itu. Oke. Ya, jadi topik pembahasan kita hari ini agak-agak ringan lah ya. Sama Ringan satu tapi lagi. penting loh. Mungkin ada teman-teman di sini sobat L yang sering main badminton Nah, ya. malam. Iya, betul. Banyaknya malam. Kenapa dia empasnya malam? Iya nggak tahu. Saya juga kayak bertanya kenapa badminton selalu identik dengan olahraga malam. Mungkin Iya. kantoran. Dan kali golf ya. itu pagi gitu Pagi kan. Malam nggak kelihatan Ya, kalau karena bolanya. bola itu. Nah, jadi please kalau teman-teman sobat L sering berolahraga, balancein kan juga dibalance ya dengan istirahatnya. Maksudnya kalau udah tau besok olahraga, hari ini istirahat cukup. Iya, istirahat cukup. gitu. Dan bahkan kalau yang suka badminton malam, utamakan juga tidurnya juga 7 jam juga. Minimal. Karena banyak juga teman-teman di komunitas atau Iya. teman-teman saya ya, olahraga badminton itu mulainya jam 9 malam, selesai jam 1 pagi. Oh my god, itu main atau Itu olahraga ke olahraga? badan biologis badannya pun juga sudah berantakan, Iya, apalagi nggak besok tepat pagi juga. kerja. Iya, nggak tepat juga. Yang Nah, ada itu. capek. Dong, nah akhirnya olahraga, nah ini karena dehidrasi itu menyerang saraf dan itu juga bisa Dehidrasi menyerang saraf. dan bisa jangka panjang. Oke. Kalau misalnya dehidrasi, nah ini kita balik lagi ke dehidrasi. Kalau misalnya dia saat itu terjadilah kram. Mulai pusing dan lain-lain. Tapi kalau ini jangka panjang, misalnya nih kita olahraga lari gitu ya, olahraga dikit aja, tapi nggak digantikan elektrolitnya, lama-lama bisa menyerang saraf dan lama-lama bisa menyerang ginjal. Bisa sampai ke ginjal loh Sobat El. Yes, betul. Jadi please olahraga dicari memang untuk sehat, Iya. tapi kebanyakan Bukan cari penyakit. Jangan cari penyakit. Betul. Oke. Ya.
Jadi pembahasan kita hari ini mengenai pertolongan pertama pada saat olahraga. Saya rasa cukup menarik dan cukup ringan-ringan tapi penting ya kan Sobat L. Nah, dan kalau misalnya Sobat L masih punya pertanyaan yang lain, Sobat L bisa kontak langsung ke Ivan, ada nomornya di sini lewat Siaga ya. Dan juga tetap masih bisa chat. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti siapa tahu kita akan bikin lagi episode yang lainnya lagi membahas mengenai pertolongan-pertolongan lainnya. Karena saya percaya ngobrol sama Ivan itu nggak cukup untuk 1, 2, 3 episode. Mungkin harus berepisode-episode. Karena pengetahuan beliau sangat-sangat banyak meskipun bukan dokter. Oke, sekian Showlist edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi minggu depan. Bye-bye.